Saat aku berusia 12 tahun, ayah pergi meninggalkan rumah. Kata ibu, ayah memilih perempuan lain. Sejak hari itu, aku membencinya. Selama 20 tahun, aku tumbuh dengan keyakinan bahwa ayah adalah orang yang meninggalkan keluarganya sendiri. Orang yang memilih kebahagiaannya dibanding anak dan istrinya. Dan mungkin aku akan terus mempercayai hal itu. Kalau saja setelah ibu meninggal, aku tidak menemukan sebuah buku tabungan tua di dalam lemarinya. Karena buku tabungan itulah yang membuat seluruh hidupku berubah. Sebelum aku melanjutkan cerita ini, coba bayangkan sejenak, jika orang yang paling kalian benci ternyata tidak seburuk yang kalian kira, apa yang akan kalian lakukan? Simpan dulu jawaban kalian. Karena aku juga tidak pernah menyangka akan mengalaminya sendiri. Namaku Arya. Usiaku 32 tahun saat semua kebenaran ini terungkap. Tapi ceritanya dimulai 20 tahun sebelumnya. Saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk membuat kami merasa bahagia. Ayah bekerja sebagai sopir antar kota, sedangkan ibu menerima jahitan di rumah. Aku masih ingat suara motor ayah setiap pagi, dan suara ibu yang selalu mengingatkannya untuk berhati-hati di jalan. Saat itu, hidup terasa sederhana, sampai suatu hari, semuanya berubah. Pagi itu ayah berangkat seperti biasa, mencium kening ibu, mengacak rambutku, dan mencium pipi adikku Rina. Lalu berjanji akan pulang malam hari. Tapi malam itu, ayah tidak pernah pulang. Awalnya kami mengira ayah mengalami keterlambatan perjalanan. Besoknya kami masih menunggu. Lusa pun begitu. Seminggu berlalu, ayah tetap tidak muncul. Ibu mulai menangis diam-diam. Tetangga mulai bertanya-tanya, dan akhirnya ibu mengatakan sesuatu yang mengubah hidupku. Ayah kalian memilih hidup dengan perempuan lain. Aku masih ingat kalimat itu, sangat jelas, karena sejak hari itulah aku mulai membenci ayahku sendiri. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Ibu harus bekerja lebih keras. Pagi menjahit, siang menerima pesanan kue. Malam masih harus mengurus rumah. Seringkali aku melihatnya tertidur di depan mesin jahit. Kadang sambil memegang kain yang belum selesai dikerjakan. Saat melihat itu, kebencianku kepada ayah semakin besar. Aku mulai menolak membicarakannya. Jika ada yang bertanya tentang ayah, aku hanya mengatakan satu hal. Ayahku sudah tidak ada. Padahal sebenarnya aku hanya tidak ingin mengakui bahwa aku pernah memiliki ayah seperti itu. Tahun demi tahun berlalu. Aku lulus sekolah, masuk kuliah, mulai bekerja, lalu menikah. Hidup terus berjalan, tapi kebencian itu tidak pernah benar-benar hilang. Meski begitu, ada satu hal yang selalu membuatku penasaran. Setiap tanggal 5, tanpa pernah terlewat, ibu selalu pergi ke bank. Tidak peduli hujan, tidak peduli sakit, tidak peduli sibuk, ia selalu pergi. Dan setiap pulang dari sana, wajahnya selalu terlihat sedih. Aku pernah bertanya, tapi ibu hanya menjawab singkat, "Itu urusan lama." Lalu mengganti pembicaraan. Aku tidak pernah memaksanya, karena aku pikir itu hanya urusan tabungan biasa. Dan aku tidak tahu bahwa di sanalah semua rahasia itu tersembunyi. Tahun lalu, ibu meninggal dunia. Usianya 62 tahun. Beliau pergi dengan tenang. Setelah beberapa bulan berjuang melawan penyakit jantung. Rumah yang dulu selalu ramai mendadak terasa kosong. Aku dan adikku, Rina, mulai membereskan barang-barang peninggalannya. Lemari, dokumen, album foto, kotak-kotak lama, semua kami periksa satu persatu. Sampai akhirnya aku menemukan beberapa buku tabungan tua dari bank yang sama. Buku itu sudah lusuh, warnanya memudar, tapi masih tersimpan rapi di antara pakaian ibu.
Aku membukanya tanpa berpikir apa-apa. Lalu mataku langsung tertuju pada satu hal. Ada transfer masuk setiap bulan, selama 20 tahun. Tidak pernah terputus, tidak pernah terlambat. Aku membalik halaman demi halaman. Semakin kubaca, semakin cepat jantungku berdetak. Pengirimnya selalu sama, Hasan Sastra Miharja. Ayahku, aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku kacau. Kalau ayah benar-benar meninggalkan kami, kenapa ia masih mengirim uang selama 20 tahun ini? Kalau ia tidak peduli, kenapa transfer itu tidak pernah berhenti? Untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan semua yang selama ini kupercaya. Beberapa hari kemudian, aku dan Rina mencari alamat yang tercantum dalam dokumen bank. Alamat terakhir pengirim transfer. Perjalanannya cukup jauh, hampir 4 jam dari kota tempat tinggalku. Sepanjang perjalanan, aku terus membayangkan berbagai kemungkinan. Mungkin ayah hidup mewah, mungkin ia memiliki keluarga baru, mungkin ia bahkan sudah melupakan kami. Tapi saat sampai di sana, aku justru menemukan sebuah rumah kontrakan kecil yang nyaris roboh. Dan di dalam rumah itu, aku menemukan ayah. Tubuhnya jauh lebih kurus dari yang kuingat. Rambutnya hampir seluruhnya putih. Di samping tempat tidurnya ada obat-obatan, tongkat, dan tabung oksigen kecil. Ia terlihat terkejut melihatku. Sama terkejutnya denganku. Aku tidak berbasa-basi. Aku langsung bertanya, "Kenapa ayah meninggalkan kami?" Ayah terdiam cukup lama, lalu menatapku dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah kuduga. "Ayah tidak pernah meninggalkan kalian." Aku marah. Aku pikir ia sedang berbohong. Tapi kemudian ia mengambil sebuah amplop tua dari lemari. Di dalamnya ada surat, tulisan tangan ibu. Dan sejak kalimat pertama, duniaku terasa runtuh. Isi surat itu sederhana, tapi setiap kalimatnya terasa seperti menghantam dadaku. 20 tahun lalu, ayah didiagnosis gagal ginjal kronis. Kondisinya memburuk, biaya pengobatan sangat besar, dan peluang hidupnya tidak pasti. Saat itu ekonomi keluarga kami juga sedang hancur, utang menumpuk, penghasilan tidak cukup. Ayah dan ibu sering bertengkar, bukan karena tidak saling mencintai, tetapi karena sama-sama takut. Akhirnya mereka membuat keputusan yang tidak pernah diketahui anak-anak mereka. Ayah pergi bekerja keluar kota, menjalani pengobatan sambil mencari penghasilan. Sedangkan ibu memilih mengatakan bahwa ayah meninggalkan keluarga. Mengapa? Karena ibu tidak ingin kami tumbuh dengan rasa kasihan, dan ayah tidak ingin kami tumbuh dengan ketakutan kehilangan dirinya setiap hari. Ayah memilih menjadi orang yang dibenci, agar kami bisa tetap fokus menjalani hidup. Aku tidak sanggup melanjutkan membaca. Air mataku mulai jatuh. Untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, aku melihat ayah bukan sebagai pengkhianat, melainkan seorang lelaki tua yang telah memikul beban sendirian. Selama 20 tahun, ia tetap mengirim uang, tetap mengikuti kabar kami lewat ibu, tetap menyimpan foto-foto kami. Bahkan di dinding rumah kontrakannya masih tergantung foto kelulusanku, foto pernikahanku, dan foto cucu-cucunya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Yang bisa kulakukan hanya duduk di sampingnya dan menangis. Beberapa bulan kemudian, kondisi ayah semakin menurun. Aku mulai rutin menjenguknya. Sampai suatu sore, dokter mengatakan waktunya mungkin tidak lama lagi. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya. Lalu untuk pertama kalinya, setelah 20 tahun, aku memanggilnya. "Ayah!" Matanya langsung basah. Ia tersenyum, dan aku tahu ia sudah menunggu kata itu sangat lama. Tidak lama setelah itu, ayah meninggal dunia. Hari ini, foto ayah dan ibu berdiri berdampingan di ruang tamuku. Setiap kali melihatnya, aku selalu mengingat satu hal.
Tidak semua orang yang pergi adalah pengkhianat. Tidak semua cerita memiliki kebenaran yang langsung terlihat. Dan terkadang orang yang paling kita salah pahami justru adalah orang yang paling banyak berkorban untuk kita. Teman-teman, jika hari ini ayah atau ibu kalian masih ada, sempatkanlah waktu untuk menghubungi mereka. Karena tidak semua pertanyaan mendapat kesempatan untuk dijawab. Dan tidak semua penyesalan mendapat kesempatan untuk diperbaiki. Jika kalian setuju, tuliskan, "Semoga orang tuaku selalu sehat," di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.